Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kemudian kita berada di bab 3 atau materi yang ketiga tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Yang sebelumnya kita sempat membahas tentang akuntansi kombinasi bisnis dan sekarang kita lanjutkan di konsolidasi. Sebelum saya menyampaikan materi, perlu mahasiswa ketahui bahwa tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ketiga ini, mahasiswa diharapkan yang pertama memiliki pemahaman tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat kertas kerja konsolidasian. Yang ketiga, memiliki pemahaman atas isu lainnya seputar konsolidasian entitas anak dengan pengakuisisian pada nilai tercatat ekuitas menggunakan metode ekuitas maupun metode biaya atau nilai wajar. Yang keempat, memiliki pemahaman terkait penyajian dan pengungkapan atas transaksi. Kemudian di sini konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, ada rangka bab yang saya sampaikan terlebih dahulu. Di sini ada materi pokok, yaitu tentang karakteristik konsolidasi, yang di dalamnya ada prosedur konsolidasi dan jurnal eliminasi. Kemudian yang kedua, akuisisi dengan kepemilikan penuh, yang di dalamnya ada akuisisi sesaat setelah akuisisi, kemudian setelah periode akuisisi. Yang ketiga, akuisisi dengan kepemilikan sebagian, yang di dalamnya ada kepentingan non-pengendali. Kemudian yang kedua, sesaat setelah akuisisi. Kemudian yang ketiga, setelah periode akuisisi. Kemudian subpokok yang keempat di sini, isu seputar konsolidasi, yang di dalamnya isinya tentang konsolidasi metode biaya dan penyajian dan pengungkapan. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu di sini tentang karakteristik konsolidasi, yang di dalamnya ada prosedur dan jurnal umum. Yang akan saya lanjutkan untuk penjelasannya yaitu tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Untuk akuisisi dengan kepemilikan penuh akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Di bab 2 secara menyeluruh telah membahas perlakuan akuntansi untuk investasi pada instrumen ekuitas milik perusahaan lain. Dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas, suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh investasi pada nilai buku tercatat. Sesuai dengan pembahasan pada bab 2, saham merupakan cerminan dari besarnya hak pemegang saham atas entitas tempat berinvestasi sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian untuk prosedur konsolidasi, berdasarkan PSAK 65 tahun 2014, di situ menyampaikan bahwa laporan keuangan konsolidasian disebut bahwa investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investasi adalah munculnya istilah entitas induk, parent,
dan entitas anak yang biasa disebut subsidiary dalam hubungan antara investor dan investee. Induk perusahaan di sini adalah entitas yang melakukan investasi atau biasa disebut sebagai investor, sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain, sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan atau biasa disebut investee. Berdasarkan kerangka yang telah digambarkan, pada bab ini akan dibahas konsolidasi entitas anak dalam pengendalian yang diakuisisi pada nilai tercatat. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh yang menyeluruh, yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas tersebut seluruhnya, baik laporan keuangan konsolidasian maupun laporan keuangan terpisah, harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Kemudian di sini menurut PSAK nomor 65 tahun 2014, di situ menyebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain. Ada beberapa poin di situ, ada 5 poin. Yang pertama, tujuan dan desain. Yang kedua, aktivitas relevan bagi investasi, yakin yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investasi. Yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dan keterlibatannya dengan investasi. Yang kelima, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasi yang pertama adalah menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Kemudian yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha tersebut. Jadi sangat jelas sekali di sini untuk laporan konsolidasi itu sudah diatur dalam pernyataan standar akuntansi nomor 65 tahun 2014. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang kepentingan non pengendali. PSAK 65 masih kita gunakan untuk perhitungan di kepentingan non pengendali. PSAK 65 tahun 2014 memberikan suatu definisi bahwa sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Lebih lanjut, PSAK 65 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali
pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Di sini akan saya bacakan terlebih dahulu untuk contoh soal di konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Untuk ilustrasi konsolidasi atas kepemilikan sebagian ini, kita kembali menggunakan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara dan PT Andalas. Selanjutnya di sini akan saya beri contoh untuk studi kasus konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Di sini kita menggunakan ilustrasi yakni PT Nusantara dengan PT Andalas. Kemudian untuk informasi yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 juta. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Bisa kita lihat di sini nilai akuisisi dan nilai wajarnya di sini senilai 900 juta. Kemudian nilai tercatat aset bersih PT Andalas untuk saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Kemudian di total nilai tercatat aset bersih PT Andalas yakni senilai 1.200.000.000 juta. Untuk porsi kepemilikan di sini senilai 75%. Kemudian nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi di sini 900 juta setelah kita persentase sejumlah 75%. Sehingga selisih di sini adalah 0. Kita lanjutkan. Untuk PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut sebelum kita mengerjakan kertas kerja konsolidasian. Pada tanggal 1 Januari, di sini terdapat jurnal PT Nusantara. Di sini di sebelah debit ada akun investasi pada PT Andalas senilai 900 juta. Kemudian ada akun kas sebelah kredit dengan nilai 900 juta. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasian di sini untuk rasionya jelas di sini PT Nusantara memiliki rasio 75% dan selebihnya atau selisihnya di sini 25% untuk PT Andalas. Begitu juga terkait laba bersih, dividen sampai nanti menjadi saldo pada 31 Desember, posisi rasio akan tetap 75% dibanding 25%. Kemudian investasi di sini 900 juta, untuk non pengendali di sini 300 juta. Kemudian modal saham 800 juta, untuk saldo labanya 400 juta. Ini sesuai dengan yang tadi slide sebelumnya. Kemudian ada laba bersih senilai 150 juta
non pengendali 50 juta, sehingga saldo labanya di sini 200 juta. Dividen yang dibagikan di sini senilai 37.500.000, kemudian 12.500.000 sehingga memiliki saldo 50 juta. Bisa diketahui di sini saldo 31 Desember antara investasi ditambah non pengendali, kemudian modal saham senilai 550 juta. Kemudian kita berbicara tentang jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini perlu sekali dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengkonsolidasian, pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang laba bersih konsolidasian di sini. Yang sebelumnya, nah ini konsep pertama yang akan dijelaskan dalam laba bersih konsolidasian, laba atau rugi, laporan laba rugi konsolidasian, dan laba bersih konsolidasian. Menghitung laba atau rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba atau rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Sudah sangat jelas di sini bahwa untuk perhitungannya sama, namun dalam menyiapkan laba atau rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kemudian saldo laba dan dividen konsolidasian di sini. Konsep lainnya yang perlu diperhatikan adalah perhitungan dan penyajian saldo laba konsolidasian. Sama halnya dengan saldo laba pada laporan keuangan entitas individu, saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasi. Nah, untuk pengertian kertas kerja konsolidasi di sini, proses konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi juga dapat menggunakan alat bantu kertas kerja konsolidasi. Kemudian hanya yang membedakan kertas kerja konsolidasian ini setelah terjadi akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yakni bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Sudah jelas sekali di sini untuk komponen apa saja yang ada di kertas kerja konsolidasian. Selanjutnya kita menyusun jurnal eliminasi untuk konsolidasi antara PT Nusantara dengan PT Andalas. Di sini ada jurnal yang di situ akunnya bagian laba atas PT Andalas ada di sebelah
debit senilai 150 juta, kemudian dividen diumumkan senilai 37.500.000 ada di sebelah kredit, kemudian investasi pada PT Andalas senilai 112.500.000 rupiah juga ada di sebelah kredit. Nah, jurnal eliminasi ini disusun sesuai dengan kertas kerja konsolidasian yang sudah kita susun sebelumnya. Dari jurnal di atas, sisi debit adalah pendapatan investasi dari PT Andalas untuk PT Nusantara. Dan tujuannya di sini untuk menghapuskan akun yang sama yang diakui oleh PT Nusantara ketika mengakui penerimaan dari entitas anak. Sedangkan pada sisi kredit dieliminasikan terhadap akun dividen diumumkan yang merupakan pencatatan oleh PT Andalas ketika melakukan pengumuman pembayaran dividen. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan isu lain seputar konsolidasian. Jadi isunya ada yang pertama tentang konsolidasi dengan menggunakan metode biaya. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini, ada kalanya suatu entitas induk memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mencatat aktivitas investasinya pada entitas lain. Perlu diperhatikan bahwa pilihan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda dari antara kedua metode tersebut. Hal ini dikarenakan apapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak, transaksi pengakuan penghasilan dari entitas anak, maupun berbagai transaksi antar perusahaan lainnya antara entitas induk dan entitas anak akan dieliminasikan. Perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya hanyalah pada jurnal eliminasi yang perlu dibuat karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Dalam metode biaya, entitas induk tidak mengakui secara langsung penghasilan yang dilaporkan oleh entitas anak sebagai kenaikan atas nilai investasi yang dimiliki. Sebagai contoh tadi, seperti halnya kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara di sini. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Kemudian atas transaksi pengakuisisian kepemilikan tersebut, jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara pada bukunya sendiri adalah sama persis dengan jurnal yang tampak seperti tadi. Investasi pada PT Andalas sebelah debit senilai 900 juta, kemudian kas di sebelah kredit 900 juta. Berbeda dengan metode ekuitas yang mengakui dividen yang diterima sebagai pengurang dari nilai investasi yang dimiliki entitas induk. Dalam metode biaya, dividen yang diterima akan diakui langsung sebagai penghasilan dividen yang akan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan periode berjalan. Kemudian, yang poin kedua terkait penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan meningkatkan kemampuan pembaca laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, PSAK nomor 67 tahun 2014 tentang pengungkapan kepentingan pada entitas lain telah menetapkan sejumlah prinsip terkait pengungkapan kepentingan entitas anak
Secara khusus, PSAK 67 tahun 2014 menekankan informasi tentang komposisi kelompok usaha dan kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dalam aktivitas dan arus kas kelompok usaha. Jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendali yang dianggap material, maka dalam laporan keuangan konsolidasi perlu diungkapkan yang pertama nama entitas anak, yang kedua lokasi utama kegiatan usaha, yang ketiga proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali, yang keempat proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali, jika berbeda dari proposal bagian kepemilikan. Kemudian yang kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Keenam, akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Kemudian yang ketujuh, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Kemudian selain itu, pada saat entitas anak memiliki tanggal atau periode pelaporan yang berbeda dengan entitas induk, PSAK 67 tahun 2014 mensyaratkan untuk mengungkapkan alasan penggunaan periode laporan keuangan yang berbeda tersebut. Perlu diketahui bahwa jurnal eliminasi hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi yang saya sampaikan itu terkait akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Untuk materi akuisisi dengan kepemilikan penuh akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk diskusi di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jurnal eliminasi dan kegunaannya? Kemudian yang kedua, jelaskan prosedur konsolidasi laporan keuangan menurut PSAK 65. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan laba bersih konsolidasian, serta bagaimana cara menentukan laba bersih konsolidasian. Yang keempat, bagaimana suatu entitas dapat memiliki pengendalian pada entitas lain. Yang kelima, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Alfa-Realiza melaporkan saham biasa sebesar 30 juta, tambahan modal disetor 50 juta, dan saldo laba 20 juta. Sesaat setelah kombinasi bisnis dilakukan, PT Alfito membeli 100% saham beredar PT Alfa-Realiza senilai 100 juta. Buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.